Just for 1 second, Vinay, please. Halo, apa kabar para sahabatku hari ini? Sehat kan? Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film India yang berjudul Highway yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis dari keluarga pengusaha kaya raya yang diculik oleh komplotan geng. Namun dalam perjalanan waktu, gadis tersebut malah jatuh cinta terhadap pimpinan para komplotan tersebut. Mau tahu keseruannya? Mari dan saksikan. Film dimulai ketika Vera Tripati menyelinap keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan kekasihnya bernama Vianney. Keduanya telah bertunangan dan tinggal beberapa hari melangsungkan pernikahan. Dalam perjalanan, Vera bersama dengan Vianney mampir sejenak di pom bensin. Vera yang merupakan seorang gadis rumahan keluar dari dalam mobil dan ingin merasakan udara di sekitar tempat tersebut. Di saat itu mereka dikejutkan kehadiran sekelompok geng yang sedang menjara toko. Mahabir yang merupakan pimpinan dari geng tersebut kemudian menangkap Vera. Ketika melihat kejadian tersebut, Vianney bukannya berusaha menolong Vera, tetapi ia malah menyalahkan Vera karena keluar dari mobil. Mahabir dan kelompok geng tersebut lalu membawa Vera ke sebuah tempat terpencil. Sesampainya mereka di sana, Mahabir menanyakan nama gadis tersebut. Ia semakin beringas ketika mengetahui siapa gadis itu. Ternyata gadis yang ia culik tersebut merupakan anak dari seorang pembisnis kaya raya bernama Manik Tripati. Lanjut cerita, salah seorang dari kelompok geng tersebut menyalahkan Mahabir karena menangkap gadis anak orang kaya. Karena baginya orang kaya mampu berbuat apa saja, bahkan tak segan-segan membunuh mereka. Namun Mahabir malah semakin marah dan tak ingin merasa terhina di hadapan orang kaya. Dalam rencananya ia ingin meminta tebusan atas Vera atau menjualnya ke rumah bordil. Di sisi lain, Gaurav yang sangean berpura-pura memberi pertolongan pada Vera sambil melancarkan aksi yang tidak senonoh. Namun Vera mengetahui niat jahatnya dan aksinya pun terhenti ketika salah seorang dari mereka melewati tempat itu. Untuk menghindari lokasi mereka terlacak oleh polisi, mereka pun secara terus-menerus memindahkan Vera ke berbagai kota. Tiba di sebuah kota, ketika Mahabir sedang meminta bantuan salah seorang temannya untuk sebuah penginapan, lagi-lagi Gaurav mendatangi Vera. Ia menunjukkan sikap penuh perhatian. Namun di balik itu ia sangat menginginkan tubuh gadis itu. सुन्न हो गए होंगे ना होठ अब तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा किया भी जा सकता है हम Dan aksinya pun terhenti ketika ia melihat Mahabir berjalan menuju mobil tersebut. आगे भाई पानी तो पिला दी है. Vera pun dikeluarkan dari dalam mobil dan dibawa ke sebuah gudang. ठीक है सब ठीक है भाई. Ia lalu diberi makan dan beristirahat. Malam harinya, melihat situasi yang begitu sepi, Vera berusaha kabur. Namun ia ditangkap oleh Mahabir. Ia dibawa keluar dari gudang secara kasar. Lalu Mahabir menyuruh Vera lari. Tanpa berpikir panjang, ia pun berlari. Ia berlari sekuat dan semampunya. Namun ia akhirnya pasrah karena tak tahu jalan pulang. Karena tak ada siapa-siapa, ia lalu memilih untuk kembali ke tempat di mana kelompok geng itu berada. अपनी मर्जी से भागी थी, अपने आप भीतर जागी. Keesokan harinya, Gaurav pria sangen itu sekali lagi mendatangi Vera.
Ia begitu menginginkan tubuhnya Vera. गया सारा नमक? हाँ? नहीं नहीं देखिए Namun aksinya terhenti ketika Mahabir datang. Gaurav mendekati Mahabir dan ingin menjelaskan sesuatu. Namun Mahabir dengan sigap melayangkan tamparan keras dan mengusir Gaurav. और तू कपड़े ढंग से ना पहन सके? Mereka pun sekali lagi melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Mahabir mulai cemas sebab polisi sedang melakukan pemeriksaan. Mahabir mulai ketakutan jika polisi menemukan Vera, sehingga dia mengeluarkan pistol pada saat polisi hendak membuka truk mereka. Akan tetapi Mahabir mengurungkan niatnya untuk menembak polisi, sebab polisi tidak menemukan Vera. Ia bahkan tak percaya karena polisi tak melihat Vera. Karena tak menemukan apa-apa, polisi lalu menyuruh mereka pergi. Ketika merasa situasi sedikit lebih aman, mereka lalu menghentikan truk dan membuka pintu bagian belakang truk untuk memastikan keberadaan Vera. Mereka sekali lagi dibuat tak percaya karena Vera masih ada dalam truk tersebut. Dan ternyata Vera bersembunyi ketika sedang digeledah oleh polisi. Dan anehnya, Vera terlihat bengong. Padahal situasi tadi merupakan kesempatan terbaik baginya untuk meloloskan diri. Singkat cerita, pada suatu kesempatan Vera menceritakan masa kecilnya kepada Mahabir saat dia berusia 9 tahun, di mana ia mendapatkan pelecehan seksual dari pamannya sendiri. Ia bahkan sempat memberitahu apa yang ia alami kepada ibunya. Namun ibunya malah meminta Vera untuk diam dan tak usah memberitahu kepada siapa-siapa. Ia begitu sedih dan menangis mengingat masa lalunya yang kelam. Setelah itu tiba-tiba Vera mendekati Mahabir dan memeluknya. Mungkin saja ia ingin mendapat perlindungan yang tak pernah ia rasakan di rumahnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di saat itu Vera menyatakan bahwa ia tak ingin lagi kembali ke rumah orang tuanya dan ingin terus bersama Mahabir kemanapun Mahabir pergi. Singkat cerita, ayah Vera melaporkan polisi soal penculikan anaknya, dan salah satu anggota geng kelompok tersebut menghubungi orang tua Vera melalui handphonenya Vera untuk meminta tebusan kalau menginginkan putri mereka kembali dengan selamat. Di sisi lain, Gaurav, pria Sanggen tersebut, mendatangi kantor polisi dan memberitahu apa yang ia ketahui. Para polisi akhirnya melakukan razia besar-besaran kepada setiap kendaraan yang lewat. Singkat cerita, seiring berjalanan waktu, Vera tak lagi mengalami kecemasan dan ketakutan. Justru ia merasakan kebebasan dan kedamaian ketika bersama Mahabir. Namun di sisi lain, Mahabir tetap pada rencananya untuk meminta tebusan atau menjual Vera ke rumah bordel. Lanjut cerita, sikap kasar Mahabir dan niat untuk menjual Vera tiba-tiba saja berubah. Karena Vera selalu menunjukkan perhatian dan terus-menerus memujuk Mahabir untuk pergi bertemu dengan ibunya Mahabir. Dari perkataan tersebut, secara tak sengaja Mahabir mengingat masa kecilnya. Mahabir lalu membatalkan niatnya dan memberikan kesempatan pada Vera menemui polisi untuk dapat pergi. Namun Vera menolak sebab dia tak ingin pergi dan hanya ingin tetap bersama Mahabir. Mahabir memaksa dengan menarik Vera. Seketika itu juga mereka dikejutkan dengan beberapa orang polisi. Dengan sigap Mahabir berlari dan meninggalkan Vera. Vera yang tak ingin pergi dari Mahabir lalu mengelabui polisi dan berlari mencari keberadaan Mahabir. Ia akhirnya menemukan Mahabir di sebuah terminal. Singkat cerita, mereka bersama-sama melakukan perjalanan menuju tempat terpencil yang sulit dijangkau. Vera yang selalu bersama dengan Mahabir mulai jatuh hati kepada Mahabir. Dan mereka menjalani hari-hari bersama dengan penduduk di desa tersebut. अच्छा और किसके अपने ही हैं? Mereka berdua bahkan tinggal bersama di sebuah gubuk kecil. Merasa diperlakukan begitu baik oleh Vera seperti yang dilakukan ibunya ketika ia masih kecil,
Mahabir akhirnya merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan pada gadis itu. Ia menangis dan menyesali perbuatannya. Keesokan harinya ketika bangun, Mahabir tak melihat Vera di sampingnya. Ia lalu bergegas mencari Vera. Ketika sedang berjalan menuju Vera, sebuah tembakan mengenai kakinya. Tembakan itu berasal dari salah seorang pasukan militer India. Dan tembakan untuk kedua kalinya mendarat tepat di dadanya Mahabir. Ia terjatuh dan tak berdaya. Dan seketika itu beberapa pasukan militer muncul dan mengepung Mahabir. Vera yang menyaksikan peristiwa itu berusaha untuk menolong Mahabir. Vera meminta Mahabir ditandu dan segera mendapat pertolongan. Sedangkan dirinya kemudian dibawa menemui keluarganya. Di sana dia meminta kepada kedua orang tuanya untuk menolong Mahabir. Tak lama kemudian dokter datang dan menyuntik Vera hingga tertidur. Sementara itu Mahabir dinyatakan telah meninggal dunia. बॉडी मॉर्चरी में। Setelah pulih, Vera berkumpul bersama keluarganya. Di saat itu dia marah dan menjelaskan perbuatan yang dilakukan pamannya saat dia berusia 9 tahun. Pamannya berusaha menyangkal, namun Vera semakin tak terkendali. Singkat cerita, ayahnya Vera berusaha menenangkannya. Dia meminta Vera untuk berpikir dengan akal sehat. Namun Vera memarahi ayahnya atas masa kelamnya. Ia lalu berkata kepada ayahnya bahwa mengapa hanya memperingatkan dirinya untuk berhati-hati saat berada di luar rumah, tetapi tidak memperingati dirinya untuk tetap berhati-hati juga ketika berada di rumahnya. Orang tua dan keluarga lainnya hanya bisa terdiam. Keesokan harinya Vera memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Ia lalu pergi dan mengingat kembali kisahnya bersama Mahabir. Di desa terpencil tersebut, ia benar-benar merasakan apa yang dinamakan dengan kebebasan. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja rangkuman alur cerita film Highway. Film ini mempertegas situasi dunia saat ini, bahwa pelaku kejahatan seksual yang sering dialami oleh anak bukanlah orang lain, tetapi orang-orang terdekat yang sering bersama dengan korban. Dan sebagai orang tua harus peka terhadap kondisi anak. Jangan sampai kita menjadi pelaku kedua dengan cara sengaja menyembunyikan fakta kejadian. Oke, sekian saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.